Terima kasih Bu Kiki, rekan-rekan media yang saya hormati. Kami update bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun. Pada sektor PPDP, aset industri asuransi di akhir Oktober 2024 mencapai 1.133,58 triliun rupiah atau naik 2,98% year on year. Dari sisi asuransi komersil, total aset mencapai 914,03 triliun rupiah atau naik 4,31% year on year. Adapun kinerja asuransi komersial berupa akumulasi pendapatan premi mencapai 271,63 triliun rupiah atau naik 2,80% year on year, terdiri dari premi asuransi jiwa yang tumbuh sebesar 2,74% year on year, dan premi asuransi umum dan reasuransi yang tumbuh 2,87% year on year. Kinerja tersebut didukung permodalan yang solid, di mana secara agregat industri asuransi jiwa serta asuransi umum dan reasuransi melaporkan risk-based capital RBC masing-masing sebesar 436,70% dan 316,85%, masih berada di atas threshold sebesar 120%. Di sisi asuransi non-komersil, total aset tercatat sebesar 219,55 triliun rupiah atau menurun sebesar 2,20% year on year. Pada industri dana pensiun, total aset per Oktober 2024 tumbuh sebesar 10,35% year on year dengan nilai mencapai 1.500,18 triliun rupiah. Untuk program pensiun sukarela, total aset mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,82% year on year dengan nilai mencapai 379,50 triliun rupiah. Untuk program pensiun wajib, total aset mencapai 1.120,68 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 11,97% year on year. Sedangkan pada perusahaan penjaminan, nilai aset terkontraksi 0,47% year on year dengan nilai mencapai 46,54 triliun rupiah pada Oktober 2024. Dalam rangka penegakan ketentuan dan perlindungan konsumen di sektor PPDP, kami telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut. A. 1. Monitoring pelaksanaan supervisory action terhadap pemenuhan kewajiban peningkatan ekuitas tahap 1 di tahun 2026 sesuai PUJK nomor 23 tahun 2023, di mana per Oktober 2024 terdapat 101 perusahaan asuransi dan reasuransi dari total 146 perusahaan yang telah memenuhi jumlah minimum ekuitas yang dipersyaratkan pada tahun 2026. B. Pemenuhan tenaga aktuaris sesuai ketentuan di bidang asuransi dengan posisi hingga 25 November 2024 terdapat 10 perusahaan yang masih belum memiliki aktuaris perusahaan atau mengajukan calon untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan. Sebagian dari perusahaan tersebut adalah perusahaan dalam pengawasan khusus. 2. Selain itu, sampai dengan 25 November 2024, OJK melakukan pengenaan sanksi administratif kepada lembaga jasa keuangan di sektor PPDP sebanyak 45 sanksi. Ketiga, OJK terus melakukan upaya mendorong penyelesaian permasalahan pada lembaga jasa keuangan di bidang PPDP melalui pengawasan khusus, di mana terdapat 8 perusahaan asuransi dan reasuransi dengan tujuan agar perusahaan dapat memperbaiki kondisi keuangannya melalui penyusunan rencana penyihatan keuangan atau RPK untuk kepentingan pemegang polis. Selain itu, terdapat 14 dana pensiun yang masih dalam pengawasan khusus, berkurang 1 dana pensiun dari bulan September 2024 yang telah disetujui pembubarannya.
Di sisi kebijakan di industri PPDP, OJK telah menerbitkan POJK nomor 21 tahun 2024 tentang laporan berkala dana pensiun, POJK nomor 22 tahun 2024 tentang laporan berkala perusahaan perasuransian, serta SEOJK nomor 14 tahun 2024 tentang persetujuan dan pelaporan produk asuransi. Dapat kami sampaikan juga bahwa OJK terpilih sebagai anggota Komite Eksekutif Organisasi Dana Pensiun Dunia atau International Organization of Pension Supervisor atau IOPS untuk periode 2025-2026. Keterlibatan OJK dalam Komite Eksekutif IOPS diharapkan akan memperkuat kapasitas pengawasan dana pensiun nasional dan menciptakan peluang untuk berkontribusi pada pengembangan kebijakan global yang lebih progresif dan relevan.